Halo semuanya, selamat datang di papanan kita kali ini. Gini, saya benar-benar antusias ngajak teman-teman buat ngebedah sebuah topik yang jujur aja kompleks tapi super krusial. Hari ini kita bakal menyelami sebuah dokumenter yang memotret perubahan drastis di tanah Papua. Kita lagi ngelihat benturan dua hal raksasa nih. Di satu sisi, ada ambisi ketahanan bioenergi nasional, tapi di sisi lain ada ruang hidup dan tanah adat masyarakat asli. Menarik banget kan? Yuk, langsung kita bahas. Coba bayangin, apa sih makna dari sebuah salib kayu rawa yang tingginya sampai 17 meter ditancapkan begitu aja di tengah belantara hutan Papua? Nah, menurut dokumenter yang jadi sumber kita ini, suku Ayo dan beberapa suku lainnya itu nanam salib raksasa ini bukan sekedar buat simbol agama. Ini adalah simbol perlawanan adat yang benar-benar mendalam. Semacam palang pintu atau peringatan keras buat perusahaan dan pemerintah supaya nggak sembarangan masuk ke tanah leluhur mereka. Biar kita gampang ngikutinnya, ini rute penelusuran kita hari ini ya. Kita mulai dari tanda-tanda di hutan, terus lanjut ke proyek strategis nasional, ngomongin soal bioenergi dan konglomerasi, ngintip sedikit sejarah lumbung pangan kita. Dan terakhir, kita lihat gimana perlawanan budaya ini terjadi. Oke, bagian pertama. Tanda di hutan, simbol-simbol konflik di Papua Selatan. Disinilah ketegangannya kerasa banget. 1.800. Yap, dokumenter ini mencatat kalau udah ada 1.800 salib merah yang ditancapkan oleh berbagai suku di Papua Selatan dalam 10 tahun terakhir. Dan ini bukan di halaman gereja loh ya, tapi di dusun-dusun sagu dan hutan sakral mereka, lengkap sama ukiran adatnya. Pesannya tuh jelas banget, mereka melarang keras siapapun, apalagi perusahaan perkebunan, buat ngacak-ngacak ekosistem yang udah jadi urat nadi kehidupan mereka. Lanjut ke bagian 2. Proyek strategis nasional, 2,5 juta hektar lahan untuk lumbung pangan dan energi. Nah, dari total target 2,5 juta hektar itu, sekitar 1,3 juta dialokasikan buat sawah. Tapi coba deh kita perhatiin porsi lainnya. Ada 560.000 hektar buat tebu, 400.000 hektar kelapa sawit, dan 380.000 hektar peternakan. Jadi dokumenter ini menggarisbawahi kalau lahan raksasa ini sebenarnya nggak murni cuma buat ketahanan pangan, tapi porsi gede banget dari lahan ini secara spesifik disiapkan buat ditanami komoditas bioenergi. Terus buat apa sih tanaman bioenergi sebanyak itu? Poin kuncinya ada di dua mandat nasional ini, namanya S10 dan B50. Intinya, pemerintah punya kebijakan buat mencampur 10% bioetanol dari tebu ke bensin dan 50% minyak sawit ke solar. Tujuannya sebenarnya jelas ya, biar negara kita mandiri secara energi dan nggak terus-terusan bergantung sama impor bahan bakar fosil. Tapi ya itu tadi, buat ngasih makan jutaan kendaraan pakai bioenergi, pembukaan jutaan hektar lahan baru jadi harus dikebut habis-habisan. Di titik inilah kita melihat dua dunia yang benar-benar tabrakan. Di kacamata pemerintah, lahan ini dilihat sebagai area industrial buat energi nasional dan lumbung beras. Tapi di sisi lain, buat masyarakat adat kayak suku Marin dan Ayu, hutan itu bukan sekedar hamparan tanah kosong. Hutan itu ibaratnya supermarket tradisional mereka, bank tempat mereka nyimpan kekayaan alam. Bahkan di dokumenter ini disebutin kalau buat orang Papua Selatan, sagu itu bukan cuma makanan. Sagu itu udah dianggap sebagai kerabat atau leluhur yang harus dilindungi walau nyawa taruhannya. Kita masuk ke bagian 3, bioenergi dan konglomerasi. Gimana skala operasi dan kehadiran militernya di sana? Skala operasional yang digambarin di dokumenter ini benar-benar gila sih. Mereka merinci ada sekitar 2.000 ekskavator yang didatangkan langsung dari Tiongkok. Bayangin aja, ini disebut-sebut sebagai pesanan ekskavator terbesar di dunia loh. Dan kabarnya dikelola oleh grup perusahaan yang terafiliasi dengan Haji Isam. Alat-alat berat ini dipakai buat ngebabat hutan, bikin jalan lurus sepanjang 135 km di Merauke, yang mana itu sama sekali bukan jalur ekonomi tradisional warganya. Nggak cuma itu, sumber kita ini juga mengklaim ada semacam monopoli. Katanya, 10 perusahaan yang dapat konsesi tebu dan bioetanol di Merauke itu ujung-ujungnya bermuara ke kepemilikan satu keluarga aja, yaitu keluarga Fangiono. Buat ngawal proyek sebesar ini, dokumenternya Jin data militerisasi yang cukup bikin merinding. Coba deh kita bandingin. Di tingkat nasional, rata-rata itu ada 1 personel militer buat ngejaga setiap 696 penduduk. Tapi di Papua, rasionya melesat tajam, jadi 1 tentara buat tiap 100 penduduk. Film ini nyorotin banget keluhan dari masyarakat adat, misalnya suku Yai di Merauke. Mereka kaget luar biasa waktu tahu tanah adat mereka tiba-tiba dipatok sepihak buat dibangunin markas-markas militer yang bakal ngejaga proyek lumbung pangan ini. Sekarang, bagian 4, sejarah lumbung pangan, 3 dekade proyek raksasa pertanian kita. Pertanyaannya, apakah proyek raksasa semacam ini barang baru? Kalau kita lihat timeline ini, ternyata ada rentetan proyek pertanian skala mega yang udah sering dicoba.
Mulai dari tahun 1996 waktu era Presiden Soeharto yang buka 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan, yang sayangnya berujung pada kebakaran hutan masif. Terus lanjut di tahun 2010 zaman SBY dengan proyek MIFI di Papua. Dilanjutin lagi sama Presiden Jokowi di tahun 2015, dan sekarang makin diekspansi gede-gedean jadi 2,5 juta hektar di eranya Prabowo. Menariknya, dokumenter ini secara terang-terangan membingkai proyek pertanian yang di-backing militer ini sebagai semacam rentetan kegagalan historis yang terus diulang-ulang. Dan ada satu kutipan dari dokumenter ini yang benar-benar ngerangkum narasinya. Bunyinya gini, sejarah keterlibatan militer dalam proyek lumbung pangan adalah sejarah kegagalan yang bertubi-tubi selama 4 masa kepresidenan. Film ini mencatat kalau proyek-proyek masa lalu itu bukannya nyiptain kemandirian pangan, tapi malah diklaim ninggalin kerusakan lingkungan yang parah, plus trauma buat masyarakat adat yang kehilangan ruang hidup mereka. Terakhir, bagian 5, perlawanan budaya. Kita bahas soal Awon Atatbon, atau pesta babi. Di tengah gempuran alat berat industri, gimana sih masyarakat lokal ini bisa bertahan? Nah, kalau suku Auyu tadi pakai salib buat melawan, suku Muyu itu punya yang namanya Awon Atatbon, alias pesta babi. Tapi tahan dulu, ini bukan sekedar pesta biasa loh. Dipelopori sama tokoh adat mereka, Willem Kimco, prosesnya ini mekanis dan cerdas banget. Pertama, mereka ngasih nama ke babi-babi hutan secara individual. Terus yang kedua, babi-babi ini dilepas liarkan ke kawasan hutan lindung seluas 479 hektar milik marga mereka. Dan yang ketiga, ini nih kuncinya. Ini tuh investasi jangka panjang. Butuh waktu 10 tahun pemeliharaan alami sebelum pestanya dimulai. Disitulah nanti setiap klan bakal saling ngebayar jeripayah mereka dalam sebuah sistem ekonomi timbal balik dan ngebangun aliansi sosial yang super kuat. Keren banget kan? Terus, kenapa sih hal ini penting banget buat mereka? Alasannya simpel banget. Hutan harus tetap utuh. Kalau hutannya rata digusur ekskavator, babi-babi ini kehilangan rumahnya, dan otomatis siklus 10 tahun pesta babi ini bakal hancur lebur. Buat orang Muyu, ngejaga ekosistem hutan tuh bukan cuma soal pelestarian alam biasa. Ini adalah syarat mutlak, sebuah urusan hidup dan mati supaya peradaban, sistem ekonomi, dan budaya mereka nggak lenyap begitu aja. Jadi itulah inti dari benturan dua sistem raksasa ini. Di satu sisi, kita punya dahaga energi nasional yang manasin mesin ratusan alat berat, tapi di sisi lain, ada peradaban ribuan tahun yang nafasnya benar-benar bergantung sama keutuhan hutan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan kita bareng. Seiring makin tingginya permintaan global buat bioenergi, yang katanya buat ninggalin bahan bakar fosil, terus gimana nasib tanah-tanah adat kuno ini dan orang-orang yang bergantung di sana? Apakah tangki kendaraan kita harus banget diisi dengan ngorbanin lumbung pangan dan ekosistem tertua di dunia? Coba deh dipikirin. Terima kasih ya udah ngikutin paparan hari ini. Tetap kritis dan sampai ketemu di bedah materi kita yang selanjutnya.